Coba nanti di rumah dicek. Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna lebih banyak isinya kasih sayang atau kebencian? Kayaknya juga nggak ada tuh Allah Maha Membenci, ada nggak? Al-Muntaqim artinya bukan Maha Membenci, Maha Membalas. Al-Qahar, Al-Jabbar juga bukan. Tidak ada satu nama pun dari nama-nama Allah Dia Maha Membenci. Tapi kenapa hari ini orang yang mengaku menjadi hamba Allah di kalbunya tersimpan kebencian-kebencian? Karena dia belum tauhid bisyuhud. Nama Allah belum nyantol, udah ngomong ma'rifat. Nama Allah belum masuk ke dalam kalbunya, sudah ngaku-ngaku wusul. Ini tauhid bisyuhud. Level satunya apa? Menyaksikan nama Allah terpancar dalam kalbu. Maka para ulama-ulama sufi dari masa ke masa, kita ambil saja imam yang diikuti thariqahnya oleh guru kita, Al-Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Kenapa beliau tidak menyebut thariqatnya thariqat Muhammadiyah atau thariqat Bahaiyah? Namanya kan Muhammad Bahauddin, tapi disebut nama thariqatnya Naqsyaband. Naqs itu ukiran, ban nur, ukiran cahaya nama Allah di dalam dada. Bukan berarti dada kita belah terus keluar cahaya, pasang lampu neon aja ya. Bukan. Karena Allah bukan benda, maka cahayanya bukan cahaya fisik. Itu level 1. Level 1 minimal ada 100 makom di situ. Cuma kalau Allah mau, orang itu langsung dilempar ke makom yang di atasnya. Jadi makom itu bukan urusan mursyid. Mursyid itu tugasnya mentaklim. Innama ana qasim wallahu yu'ti mu'ti. Membagi kurikulum zikir, talqin guru. Tapi naikin makom murid Allah. Maka kita nggak boleh menyembah guru, tapi kita berterima kasih kepada guru karena dialah kita mengenal yang disembah. Makanya Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah As-Sakandari pengarang Hikam mengatakan, seandainya kusifa, dikasyafkan hakikatnya wali-wali Allah, la ubidu, maka mereka akan disembah oleh orang-orang awam. Dulu saya jelasin kenapa Nabi Isa disembah oleh orang-orang pengikutnya di zaman itu. Kita jelaskan itu, gak percaya mereka. Saya dituduh kafir, musyrik, murtad. Lengkap sudah. Kita senyum aja gak bales. Maklum, ngakunya udah baca kitab tasawuf bertahun-tahun. Ternyata kalam Abul Abbas Al-Mursi pun dia nggak kenal. Itu murid Imam Syazili, guru Ibnu Athaillah, ngomong begitu. Seandainya disingkap hakikatnya wali, nggak usah ruhnya, kolbunya disingkap, dibuka kolbunya, memancarlah nama Allah. Allah. Orang awam kira itu Allah, maka disembah. Paham? Itu kenapa bertasawuf basicnya mesti berakidah. Bertasawuf basicnya mesti berakidah. Nggak akan dipisah berakidah itu dengan bertasawuf. Maka kita kalau di beberapa kajian tasawuf ngaji sifat 20 dulu. Supaya tidak mengkultuskan orang-orang suci. Cukup memujinya, tapi tidak menyembahnya. Kalau wali disingkap yang terlihat nama Allah, sifat Allah, gimana Nabi Isa? Gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Datang ahlul kitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu bertanya 10 komandemen. Dijawab oleh Rasulullah dengan lancar, padahal Rasulullah tidak pernah sekolah. Langsung mereka cium tangan Rasulullah dan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan nyembah Rasul. Lah di Pulau Jawa cuma ada orang sungkem sama orang tua dianggap musyrik sama kawan. Ya salam. Suuzonnya bawaannya. Karena kolbunya belum bertahta nama Allah, belum. Nama Allah belum bertahta. Maka saya menyarankan yang hadir, ya, mulai banyak ikutin. Motor rekod apa aja ikutin. Apakah Naqsyabandi, Qadiri, Tijani, Syazili, apalagi Thariqah yang mu'tabarah tentunya, yang bersanad kepada Rasulullah atau para imam-imam besar. Kita akan dibimbing masuk ke level 3. Musyahadatul asma, menyaksikan nama-nama Allah. Tadi yang bikin bergetar itu zikir Allahumma. Coba sama-sama baca. Allahumma. Yang benar bacanya. Sama-sama. Allahumma. Lagi. Allahumma. Allahumma. Itu bulu romanya berdiri enggak? Enggak ya? Emang enggak kenal sama yang punya nama ya? Karena enggak kenal sama yang punya nama, bulu romanya enggak berdiri. Kolbunya enggak bergetar. Terus ngaku wusul. Usul kemana mas? Ini tauhid bisyuhud wa huwa lil muridin as-salikin. Ini bagi murid yang sedang bersuluk. Suluk itu ada yang dengan khalwat, iktikaf 10 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, boleh. Bahkan dulu masyayikh saya, ada satu guru saya disuruh oleh ayahnya yang seorang mursyid masuk ke gunung. Khalwat mutlak, masuk ke gunung. Pulang-pulang 6 bulan. Enggak dikasih bekal. Cuma ngamalin satu nama. Allah, Allah, Allah. Sekarang murid-murid pengennya ngejar kurikulum. 3 hari udah pengen ganti zikir. 10 hari udah nanya-nanya. Kenapa khalifahnya Pak Kiai Nizam ini belum datang ngajarin zikir yang baru nih. Ya. Dulu kami nggak ada begitu kalau belajar zikir, bisa setahun cuma nyebut nama Allah, Allah, Allah. Kalau sekarang karena orang-orang sudah mulai menstandarisasi, akhirnya ngejar kurikulum, tetapi wusulnya nggak nyampe-nyampe. Jadi nanti jangan nafsu ya, kalau ikut suluk, tarekat apa saja, jangan nafsu, zikirnya mau diganti, mau ditambah. Ikuti saja. Jadi ini untuk murid dan salik. Ada suluk khalwat, ada suluk namanya jalwat. Sidi Syekh pengarang matannya, Syekh Mahmud Afandi, nama thariqatnya Jalwatiyah atau Jalutiyah. Jalwat lawan khalwat. Jalwat itu keramaian atau terang atau kasyaf. Meskipun dalam keadaan biasa, dia hatinya tetap berkhalwat bersama Allah. Itu ya. Ini lil muridin as-salikin. Setiap thariqat punya suluk yang berbeda-beda. Dan semua cara itu bukanlah ini lebih hebat, itu lebih kurang. Tapi semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cocok zikir Naqsyabandi, mata dipejam, lidah dikunci, lampunya dikecilin, tenang. Ada yang enggak senang begitu. Senangnya sembari teriak-teriak. La ilaha illallah. Kalau enggak begitu kayaknya enggak asik. Dasar suka ngerok dulunya. Sebelum tobat ini rocker. Masuk thariqat, ya thariqatnya yang jahri-jahri, dijaharkan. Enggak apa-apa juga.
Lain lagi dengan para kiai biasanya, kiai-kiai asatis yang suka baca kitab, itu cocoknya, torikotnya yang banyak auratnya. Baca zikir ini, hizib ini, rotib ini, itu cocok. Sedangkan Naqsyabandi cocok bagi orang ajami. Meskipun dia alim, ajem, itu lebih seneng. Lidah dikunci, mata dipejam, kolbunya bermain, kolbunya bekerja. Kebanyakan begitu. Itu sebabnya thariqat Naqsyabandiyah banyak berkembang di luar Arab. Meskipun di Arab juga banyak. Tapi banyak sekali di luar Arab, terutama di negeri kita. Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Dan dulu pejuang-pejuang di negeri ini, sebagian mereka adalah orang-orang yang bertarekat. Alhamdulillah. Tauhid level ini yang paling bawah apa namanya tadi? Musyahadatul asma. Minimal ada berapa tangga? 90. Tapi di satu tangga ada 70.000 hijab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipikir-pikirin hijab kita nggak berani naik. Tapi jika Allah berkehendak, si hamba akan ditembuskan ke sana. Di atas itu namanya tauhid bisyuhudil af'al atau musyahadatul af'al. Tauhid menyaksikan af'al perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dia karam fana dalam dua nama Allah, kudrat dan iradat. Kudrat, iradat. Kalau dia sampai di ujung, maka Allah akan berikan kepadanya sirkun. Itu sebabnya beberapa aulia itu bismillah saja bisa terbang. Pernah lihat orang terbang? Gak pernah? Beneran? Norak ya. Lihat burung terbang tiap hari? Takjub gak? Burung terbang, takjub nggak? Terus kenapa takjub sama orang terbang? Burung tiap hari terbang, nggak pernah tuh keren. Wali al-burungi, ada nggak? Nggak ada. Maka orang awam menyaksikan kewalian itu lewat keramat yang zahir, disebut karamatul akwan di kitab ini. Tapi kalau orang yang sudah mulai berilmu, karomat itu bukan karamatul akwan, tapi karamatul ma'ani, karomat maknawi. Itu lebih tinggi. Nah, musyahadatul af'al inilah yang disebut oleh orang syuhudul wahdah fil kathrah. Memandang keesaannya dalam keragaman fiil-fiil, perbuatan-perbuatan Allah. Saya mau tanya, malam ini perbuatan Allah bukan? Benar? Hakul yakin? Udah antum sudah sampai di makomin itu ya. Canggih juga ya. Tapi kayaknya gak semuanya nyahut, gak semuanya mudeng ini. Kita duduk malam ini menyaksikan semua penampilan tadi malam ini dan mendengarkan kalam-kalam ini, bahkan hamba al-fakir berbicara hal-hal ini fi'il Allah bukan? Jika demikian adanya, maka sebenarnya secara akli dan makna kita sudah masuk kepada tauhid bisyuhud atau musyahadatul af'al, menyaksikan afal Allah. Cuma karena baru pakai akal, baru pakai ini, syuhudnya tidak daim, syuhudnya tidak panjang, nggak lama. Tapi kalau syuhudnya dengan kolbu dan ruh dengan zauk, maka dia akan kekal abadi. Maka mukasyafah itu kebanyakan orang-orang kampus sama pesantren itu mukasyafah akliyah,
faham secara akal, tapi belum mukasyafah zauqiyah secara rasa. Malam yazuk lam ya'rif. Padahal hakikat pengetahuan itu rasakan dulu, baru kasih nama. Kalau orang-orang ahlul akli kasih nama dulu, baru kemudian mereka cari-cari ini barangnya dari mana. Bisa dipahami? Wah, alhamdulillah. Itu musyahadatul af'al. Maka dalam memandang perbedaan, perbedaan itu fiilnya Allah, perbuatannya Allah. Rata-rata semuanya ini punya sosial media, benar? Facebook punya, tapi kalau muka-mukanya kayaknya nggak semuanya punya Instagram ya, apalagi TikTok. Rata semua punya Facebook. Seneng nggak di like orang? Gimana like itu begini? Gitu ya, seneng. Benar ya? Betul, seneng. Jika ada orang like kita, itu fi'il Allah bukan? Fi'il Allah bukan? Yang kenceng lah. Fi'il Allah bukan? Oke. Sekarang ada orang begini, unlike sama kita. Ada. Fi'il Allah bukan? Ridho enggak? Ridho meskipun pahit gitu ya. Ar-ridho itu qabulu qadarillah ma'amurrih wa hulwih. Menerima takdir Allah, perbuatan Allah, pahit ataupun manis, senang ataupun susah. Mesti ngalamin mas, ya. Jangan senangnya cuma di like, ya. Semua kita mah seneng, harus juga ngalamin dislike. Disitulah Imam Ghazali memberi pengajaran kepada para salik, para pesuluk. Apa kata beliau? Jika engkau sulit menemukan guru dan kawan yang menegurmu, membimbingmu, maka lihatlah orang yang benci dan menjadi musuhmu. Apa kritiknya, apa hujatannya, itulah yang mesti engkau perbaiki. Jadi kita nggak usah kemudian marah, karena itu perbuatan Allah. Anggap saja Allah lagi ngingetin kita. Jadi marah nggak? Awal-awal agak kaget wajar, tapi jangan lama-lama kagetnya. Ya, kaget sebentar boleh. Meskipun as-sabru inda sadmatil ula, sabar dari musibah orang biasa, tapi sabar kalau dibenci itu yang luar biasa. Tadi Kiai Abid Arifin berkalam. Siapa tadi? Ya. Ada orang lahir, bapaknya muslim, ibunya muslimah, anaknya ya. Fi'il Allah bukan? Ada orang, bapaknya bukan muslim, ibunya bukan muslimah, lahirnya juga bukan muslim. Fi'il Allah bukan? Tapi kita nggak boleh fatalisme. Apa arti fatalisme? Menyalahkan takdir. Allah simpen satu sifat di dalam diri namanya ikhtiar dan kasab. Usaha memilih. Maka kita tidak mengutuk orang berbeda agama karena dia terlahir dengan agamanya. Kenapa? Semuanya takdir dari Allah. Tinggal dia nanti mencari kebenaran dalam ikhtiarnya. Dalam mencari itu fastabikul khairat. Mari kita cari mana yang terbaik. Kebenaran satu, benar? Ya. Kebenaran satu, ya. Kebenaran siapa? Agama Allah sempurna, betul? Agamanya sempurna.
Yang di depan saya udah sempurna belum? Jadi ada salah satu kawan saya mengkritisi, apa katanya? Ngapain maulid-maulid? Agama Allah telah sempurna. Pakai ayat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini akmaltu, aku sempurnakan bagi kamu, lakum, yang disempurnakan bukan kamu, tapi dinakum. Akmaltu muta'addinya apa? Din. Jadi objeknya itu din. Yang sempurna dinnya, bukan kumnya. Jadi kalau nanti ada yang bantah-bantah, jawab aja, betul agama kita sempurna, ente nggak sempurna, saya nggak sempurna. Ayat ini sering diperkosa, tahu diperkosa? Katanya nggak boleh nafsirin ayat sembarangan, dia nafsirin ayat sembarangan. Katanya kalau mentafsir ada syarat-syaratnya, lo dia nggak cukup syarat menafsir. Nggak adil. Giliran kita menafsir dia nggak terima. Giliran dia menafsir dia anggap itu benar. Maka mereka yang sekarang memerkosa kebenaran ini, kebenaran Allah yang satu, dia anggap itu turun hanya kepadanya. Maka yang beda dengan dia, beda dengan Allah. Bahaya nggak tuh orang? Al-Quran benar, sepakat? Yang nggak sepakat kafir. Kafir bahasa kita loh ya, agama kita. Al-Qurannya benar, sepakat? Tapi kalau Ar-Razi baca ayat, pasti benar gak? Pasti benar gak? Tuh, takut ya? Takut soal adab ya? Ya udah bukan saya deh. Mas, Asmanibun, ya ini, yang gondrong tapi disembunyiin ini. Asirin, bukan khosirin kan? Mas Asirin, kalau Mas baca ayat pasti benar gak? Enggak. Sepakat? Tapi bisa benar gak? Bisa benar, bisa salah. Katanya al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Allah. Satu, kok bisa Ar-Razi baca, Mas Asirin baca, beda kebenaran? Karena Mas Asirin mungkin kuliahnya sudah 10 tahun, mahasiswa abadi. MA, ya. Saya kuliahnya baru 4 tahun, kualitas bacanya beda. Mas Asirin hafal alfiyah, saya 10 pun belum hafal. Maka cara bacanya beda. Nah, kebenaran ini yang lagi diperkosa mereka hari ini. Mereka merasa kebenaran Allah itu ada di dia. Maka beda dengannya, beda dengan Allah. Ini yang akan merusak semua agama. Akan merusak semua mazhab dan thariqat. Tapi kita nggak perlu memusuhi mereka, ya. Cukup ngingetin mereka. Jadi level 2 tauhid bisyuhud apa? Musyahadatul af'al. Tadi musyahadatul af'al itu orangnya dia sedang berlayar dalam lautan tauhid, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini zikirnya biasanya ada maknanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala.